Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, rasanya kita belum memulai kegiatan kita dengan doa. Kita sebaiknya berdoa dulu agar kegiatan kita ke depan sampai nanti pukul 9 diberikan kelancaran dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja kegiatan kita ini, tapi sebelum itu kami sebagai pelaksana dari komunitas belajar Tuanku Tambusai SMK Negeri 1 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ingin menyampaikan terlebih dahulu kesepakatan belajar kita pada malam hari ini. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Pertama Bapak Ibu, bila tidak ada kendala dengan jaringan Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu on kamera agar nantinya kita berdialog itu terlihat kita memang sedang belajar bersama dan saling bisa melihat satu sama lainnya. Yang kedua, tentunya kita juga harus saling menghormati bila narasumber sedang memberikan materi, tentu sebaiknya kita tidak mengaktifkan suara kita. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi suara kita di-mute-kan dan nanti pada saat Bapak Ibu diminta untuk memberikan pendapat, Bapak Ibu bisa dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Dan bila dipersilahkan nanti oleh moderator, Bapak Ibu dipersilahkan untuk buka suaranya. Nah, nanti kita akan diberikan link absensi kita 15 menit sebelum kegiatan kita berakhir. Bapak Ibu nanti dipersilahkan untuk mengisi formnya. Jangan lupa Bapak Ibu, 1 nanti atau 2 foto Bapak Ibu ambil sebagai bukti dari mengikuti kegiatan. Dan insya Allah sertifikat akan diberikan ke email Bapak Ibu 1 atau 2 hari setelah kegiatan kita ini selesai. Nah, kan begini, kalau kita memang tidak terkendala jaringan, sebaiknya kita mengaktifkan kamera kita agar kita lebih terasa dekat dalam berkomunikasi ya Bapak Ibu. Nah, rasanya itu saja. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat kita? Sepakat. Iya. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini, yang mana kita mulai dari kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang sebagai pembina komunitas belajar Tuanku Tambusai SMK Negeri 1 Bangkinang. Baiklah, kepada Bapak Yusrin Hakim, SPD, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata, sekaligus juga motivasi dan membuka webinar kita pada malam hari ini. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil arsala rasulahu bil huda wal haq yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Mohon maaf ini masih dalam perjalanan, jadi mungkin agak kurang nanti kondusif nanti kondisinya. Kalian nyetir, Pak. Allah Ta'ala ada kesempatan untuk melaksanakan ini dalam upaya kita berdiskusi untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan
kemampuan kita dalam kegiatan pembelajaran. Semoga kita berharap dari pertemuan demi pertemuan ini, pertemuan ini bisa memberikan semangat dan motivasi kita untuk meningkatkan diri kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam ini, yaitu Pak Tri Kusuma Putra MPD dan IBK sebagai pelaksana kegiatan ini dan sebagai koordinator Kombel kita. Sedikit informasi bahwa saya baru saja pulang dari BIMTEK yang dilaksanakan oleh DIT SMK berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah bagi sekolah kita untuk pelaksanaan uji sertifikasi bagi siswa. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan kuota sebanyak 408 siswa. Nah, ini yang mungkin besok ada pertemuan besok akan kita bahas bagaimana teknis pelaksanaannya. Kemudian ada juga beberapa informasi sesuai dengan perkembangan bahwa saat ini kurikulum nasional yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Artinya kurikulum 13 yang sebagian masih dilaksanakan di sekolah itu secara resmi sudah dihentikan. Namun untuk beberapa sekolah yang masih melaksanakan kegiatan dengan kurikulum K13 ini ada masa transisi, ya, masa transisi sampai tahun ajaran 2024-2025. Dan bagi kita SMK Negeri 1 Bangkinang yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka kita akan tetap lanjutkan, ya, sebagaimana juga moto dari Hari Pendidikan kemarin, lanjutkan kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah juga kita sudah membuat komunitas belajar yang kita beri nama Komunitas Belajar Tuan Kuta Busai SMK Negeri 1 Bangkinang. Jadi dalam implementasi kurikulum merdeka, agar terjadi kesamaan persepsi kita, maka kita perlu memerlukan adanya sebuah komunitas atau kelompok. Dalam hal ini adalah kelompok belajar yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan. Artinya, dalam hal kegiatan keberhasilan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa itu bukan hanya tugas pendidik, tetapi tugas juga merupakan tugas tenaga kependidikan yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang pertama. Kemudian keberadaan komunitas belajar yang merupakan kumpulan tenaga pendidik dan kependidikan tadi memiliki semangat dan kepedulian yang sama di antara kita. Ya, jadi ke depan itu kita diharapkan memiliki persepsi yang sama, memiliki semangat yang sama, sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin kita hadapi ini kita bisa diskusikan, bisa kita selesaikan secara bersama dan memiliki ajuan-ajuan penanganan yang sama. Nah, ini. Oleh karena itu, dalam kegiatan implementasi kurikulum merdeka ini, keberadaan komunitas kita, komunitas belajar ini akan memberikan dukungan kepada pendidik dan tenaga pendidikan untuk dapat sekali lagi mendiskusikan permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan yang mungkin kita hadapi antara satu guru dan guru yang lain ini akan berbeda. Tetapi melalui diskusi kita akan bisa memberikan masukan-masukan, memberikan input-input dan solusi-solusi yang bisa dijadikan sebagai jalan keluar dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian, Bapak Ibu, untuk komunitas belajar Tuan Kuta Busai yang dikelola dan digerakkan di sekolah kita, ini tentu berperan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kita.
ya. Nah, ini. Sehingga apa? Dengan saling berbagi nantinya, ya dengan saling berbagi baik luring ataupun daring nantinya, kita akan mendapatkan informasi-informasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru, dan mengupgrade ya kompetensi kita. Boleh jadi selama ini dalam kegiatan kita ini sudah kita laksanakan, tetapi perlu peningkatan. Jadi oleh karena itu kami berharap, saya sebagai pembina di Kombel ini berharap partisipasi kita bersama. Apalagi dengan di kinerja menuntut kita, yang kemarin kita sudah menyusun RHK, dan ini pelaksanaan RHK ini akan kita evaluasi. Ya, mungkin dengan melalui Kombel inilah beberapa RHK kita itu bisa kita realisasikan. Apalagi melalui kegiatan ini juga kita bisa menerbitkan sertifikat untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, dan ini nanti menjadi salah satu poin ya untuk memenuhi keberhasilan pelaksanaan RHK yang sudah kita susun. Oleh karena itu melalui Kombel kita bisa berharap bisa memfasilitasi ini, dan kepada kita yang aktif akan diberikan penghargaan and reward dalam bentuk sertifikat ini. Jadi kita tidak perlu sibuk dengan mengejar sertifikat di luar, cukup dengan ada yang di Kombel ini. Oleh karena itu, sampai hari ini sudah berkumpul kurang lebih ya di Zoom kita ini 80 orang peserta. Kita berharap kawan-kawan kita yang lain yang belum bergabung bisa segera bergabung ya. Dan ini nanti di bagian akhir akan kita share untuk presensi atau kehadirannya, dan berdasarkan kehadiran inilah kita akan terbitkan sertifikat. Mungkin untuk Bapak Ibu sebagai pembuka ini yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita ikuti kegiatan-kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan Kombel kita. Kita motivasi diri kita, semangat kita dalam upaya meningkatkan kompetensi kita. Ya. Demikian juga dalam kegiatan evaluasi ya, evaluasi pelaksanaan kegiatan kita melalui supervisi yang sedang berlangsung hari ini. Ya mungkin ada sebagian yang sudah melaksanakan, dan ada mungkin yang lain belum, tapi bisa kita efektifkan dalam kegiatan-kegiatan ke depan ini. Mungkin ini terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kita dalam Zoom ini. Kita tetap semangat. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yusrin Hakim SPD selaku pembina dari Komunitas Belajar Tuanku Tambusai yang telah memberikan arahan, motivasi, serta membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak memperpanjang mukadimah lagi, sepertinya kita tidak sabar untuk mendapatkan ilmu pada malam hari ini, yang mana nantinya akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Bapak Tri Gusema Putra, MPD. Nah, sebelum kami mempersilakan Bapak narasumber untuk memberikan materi pada webinar malam hari ini, saya selaku moderator akan membacakan profil dari narasumber kita ini. Nah, Bapak Tri Gusema Putra ini merupakan Kepala SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Lalu Bapak Tri Gusema ini juga merupakan pengajar praktik Angkatan 7 dari program pendidikan guru penggerak. Nah, pada saat ini beliau sebagai fasilitator dari program pendidikan guru penggerak. Nah, selain dari itu Bapak Tri Gusema ini juga merupakan Kokapten Belajar.id Kabupaten Kampar. Sebagai Google Certified Trainer, ClassPoint Certified Trainer,
Quizy School Coach, dan merupakan juga fasilitator advokasi Chromebook, fasilitator kepala sekolah berbasis LMS, mentor GMT, sahabat rumah belajar mulai dari 2019 sampai 2023, dan yang terakhir adalah sahabat teknologi Riau 2023. Banyak sekali Bapak ini ya, sebagai itunya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau membersamai kita dalam kegiatan komunitas belajar kita pada malam hari ini, memberikan tambahan ilmu bagi kita semua, dan sehingga kita termotivasi karena memang kita merupakan tenaga pendidik yang tentunya akan menjadi pendidik, pembelajar sepanjang hayat, agar kita terus bisa memberikan ilmu yang terupdate kepada anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Tri Gusema Putra, menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih Bu Eka. Izin baca pantun boleh ya Bu? Ya, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Petik sekuntum bunga pematang, bunganya kecil dimakan ngengat. Assalamualaikum, selamat datang Bapak Guru, Ibu Guru yang terhormat. Ya, sesuai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Bersyukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam ruang virtual di Meet kita dalam rangka berbagi dan berkolaborasi di komunitas belajar Tuan Kutambusai SMK Negeri 1 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berselawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, makasih kepada Ombel, Pak Yusrin sebagai koordinator, dan rekan-rekan semuanya. Izin saya, umurnya sudah saling kenal nih Bapak Ibu. Terima kasih saya diundang di Kombel ini di malam hari ini. Insya Allah berbagi berkolaborasi tentang penilaian kinerja dengan supervisi berbasis coachingnya. Selamat kepada sekolah SMK 1 Bangkinang yang prestasinya semakin semakin hari semakin terus berkembang. Saya sebagai yang pernah menjadi keluarga besar SMK 1 Bangkinang cukup bangga dengan kondisi ini, tetap solid, tetap berprestasi. Saya cukup bangga sekali karena saya dengar tadi 400 sekian ya yang akan mendapatkan sertifikasi LSP. Ya, bangga ya Bapak Ibu kita semua menjadi tolak ukur SMK pusat keunggulan. Lanjut saja Bapak Ibu, saya tidak kenalkan lagi ya Pak Japri, izin Pak Japri. Angkat tangan nih Bu Ermita, Pak Samsi, Pak Gairujal mungkin tertekan mau izin sholat, mungkin sholat dulu ya. Ya betul Pak. Boleh silakan. Iya. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya berbagi berkolaborasi yang sebenarnya temanya ini kalaupun dibagikan kepada Bapak Ibu sekedar hanya informasi saja untuk pengalaman Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja. Udah kelihatan ya ini Bapak Ibu? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Mungkin bisa dibesarkan Pak. Dibesarkan Pak. Iya. Ya, oke. Terima kasih sudah mengundang saya di komunitas Tuan Kutambusai dalam rangka berbagi tentang pengelolaan kinerja. Nanti kita bahas. Mungkin saya sedikit
membahas tentang supervisi berbasis coaching yang di LMS, di platform Merdeka Mengajar itu sebenarnya prinsipnya adalah supervisi berbasis coaching. Mohon izin berbagi ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu senior nih, Pak Gus ya Pak Gus. Udah lama nih nggak ketemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu senior-senior kita ini tetap semangat belajar, tetap semangat untuk anak-anak didik kita di SMK Negeri 1 Bangkinang. Mohon izin berbagi Bapak Ibu, sederhana saja, nanti saya kasih satu link untuk semuanya ini. Jadi mungkin persentase ini tidak lama Bapak Ibu. Ya, jadi hanya penjelasan sekedar Bapak Ibu paham bahwasannya yang di LMS itu nanti Bapak Ibu mengalami ada 5 hal ini. Ya, para penilai, penerja guru, Bu Eka, Bu Yel dan yang lainnya, ya para guru-guru senior harus sedikit memahami bahwasannya di tahapan pertama itu ada observasi praktek kinerja. Nanti bagaimana strategi pra-observasinya. Bagaimana Bapak Ibu semua mengatur strategi saat observasinya. Ini sudah berjalan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengatur strategi pasca observasi. Dan yang terakhir adalah refleksi. Kalau ini dilakukan keseluruhan Bapak Ibu, ini aksi nyata yang di dalam platform Merdeka Mengajar adalah supervisi berbasis coaching. Tahapan pertama, ini di awal sekali, Bapak Ibu mulai dari perencanaan bersama, fokus area, ya beda-beda sekolah beda fokus areanya. Kalau di izin saya membawakan sekolah saya budaya positif, itu yang kami ambil karena nilai rapornya merah. Membangun kriteria, keterampilan observasi, balikan, dan durasi. Ini prinsipnya Bapak Ibu. Dimulai observasi terbuka, terfokus, terstruktur, observasi sistematis. Kalau hal-hal seperti ini saya rasa tidak panjang lebar saya jelaskan. Ini Bapak Ibu kalau terbuka tanpa lembar observasi atau kertas kosong. Kalau terfokus ada lembarnya. Mungkin Bapak Ibu mengalami ada lembar-lembar observasi. Yang kedua, aspek khusus pembelajaran, partisipasi siswa, pertanyaan guru. Berikutnya observasi terstruktur. Bapak Ibu nanti akan punya lembar observasi siap pakai. Setelah itu hanya membubuhi tanda centang. Nanti di LMS seperti itu ya. Observasi sistematis. Lembar observasi siap pakai. Adanya kategori menurut Flanders, ini orang ahlinya, pembicaraan guru, pembicaraan siswa, sepi atau senyap. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, lanjut. Observasi gabungan, ya. Kita gunakan terfokus dan terstruktur. Nah, ini is dan isn't ya. Kalau is proaktif, kalau isn't pasif. Jadi kita berharap seperti ini. Jangan kita di sekolah jangan senioritas, kita bersifat kemitraan. Jadi tidak ada senioritas lagi Bapak Ibu. Kita bersifat mitra kita sebagai penilai atau rekan kita sebagai penilainya. Berakar pada kesepakatan. Jadi ada kesepakatan di sana. Area observasi yang jelas, fokus pada area yang akan diobservasi, itu udah pilihan di awal. Kalau sekolah kita itu budaya positif dan organik dan dinamis. Ini yang kita tinggalkan yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, ini yang kita usahakan jangan kita kerjakan. Bapak Ibu sebenarnya observasi dengan teknik coaching itu ada 3 hal. Ya. Sistem coaching itu membantu guru meningkatkan kinerja, membantu guru menemukan sendiri kelemahan dan kelebihannya. Diharapkan membantu guru memiliki cara pandang atau kemungkinan yang berbeda. Jadi sistem coaching itu Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan. Ini tahapannya, tahapan kedua Bapak Ibu, kepala sekolah dan tim penilai kinerja guru, ini mengatur strategi pra-observasi. Di situ ada percakapan, dibangun ini kayak kuning ini Bapak Ibu, ada percakapan, ada komunikasi antara penilai, guru, dan sasarannya. Jadi guru dan observer itu di sini adalah mitra. Jadi jangan ada dia senior, seperti itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Santai, kekeluargaan, semangatnya positif. Ya diharapkan ini perubahan-perubahan ini bisa terjadi di supervisi berbasis coaching yang dilaksanakan di sekolah kita. Bapak Ibu ini
strategi praobservasi ini sudah kita lalui, kita melakukan teknik coaching. Sebenarnya seperti ini ya Bapak Ibu, ada 2 orang saling berhadapan, si observer mencatat, menyepakati apa sasarannya, kapan jadwal pasca ke kelasnya. Ya, Bapak Ibu menunjukkan modulnya. Kalau di LMS kumpulkan modulnya secara digital. Setelah itu observer menyampaikan tujuan besar dan tujuan khusus. Seperti ini ya strategi awalnya. Bapak Ibu, alurnya adalah alur tirta. Tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi di situ sebenarnya Bapak Ibu mempelajarinya dari alur tirta. Apa tujuan umum dilakukan observasi ini? Kita identifikasi, setelah itu kita lakukan rencana aksinya, setelah itu kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Ya, jadi Bapak Ibu di pertanyaan tujuan umum itu Bapak Ibu bisa memulai para penilai kinerja guru. Apa tujuan dari pertemuan hari ini? Ya, apa tujuan pembelajarannya? Apa saja rencana? Apa tujuan dari setiap rencana? Yang saya garis tebal ini merupakan kata-kata kunci Bapak Ibu. Apa sudah ada perkiraan keberhasilannya? Bagaimana presentasi keberhasilan dari rencana Bapak Ibu? Apakah rencana yang dibuat ini sudah benar-benar sudah matang? Nah, ini praobservasi. Next Bapak Ibu, pertanyaan untuk identifikasi. Ya kan alurnya alur tirta. Apa saja kekuatan Bapak Ibu untuk mencapai tujuan? Setelah itu jika memenuhi hambatan, opsi apa atau solusi apa yang Bapak Ibu bisa gunakan? Setelah itu bagaimana menyelesaikannya? Hambatan tersebut. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki cadangan opsi lain untuk menyelesaikan masalah itu? Ya Bapak Ibu, ini hanya pengetahuan tambahan mungkin untuk Bapak Ibu bisa memahami bahwasanya kita praobservasi itu ada alurnya. Setelah itu rencana aksi. Setelah identifikasi, apa area pengembangan Bapak Ibu yang ingin dicapai? Setelah itu skala prioritasnya yang mana? Strategi yang Ibu persiapkan seperti apa? Yang kita baca, yang kita tebalkan sini saja Bapak Ibu. Berapa lama waktunya? Setelah itu upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan. Ya, ini untuk rencana aksi. Begitu juga untuk tanggung jawab. Komitmen Bapak Ibu untuk memastikan rencana observasi itu berjalan dengan baik. Siapa dan apa yang membuat Bapak Ibu menjaga komitmen itu? Bagaimana tindak lanjutnya? Dilakukan percakapan praobservasi. Itu tahapan awal Bapak Ibu. Itu sudah dilakukan kalau sesuai dengan jadwalnya itu di bulan 2. Ya. Ini catatannya mungkin ada di tim penilai Bapak Ibu sudah ada catatan yang sudah disiapkan. Berikutnya strategi saat observasi. Nah, ini Bapak Ibu saya lihat tadi misalkan Bu Eka sudah akan observasi misalkan hari Jumat. Maka strategi yang dilakukan adalah seperti ini. Aktivitas pengamatan oleh observer pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi tujuan utamanya sebagai penilai Bapak Ibu, observer mengambil data objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Jadi sudah disepakati itu saja yang difokuskan kepada si observernya, ya. Strategi ini saat observasi ini 2 jam pembelajaran. Ini kita tidak mengganggu sebagai penilainya, tidak membantu proses pembelajaran. Observer hanya mencatat. Ya, dokumentasi jangan lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sekarang aktivitas jangan lupa dokumentasi. Kalau Bapak Ibu melakukan aksi nyata ini, Bapak Ibu bisa laporkan ke platform Merdeka Mengajar. Dan cukup Bapak Ibu saya sampaikan tidak mendua, artinya pada saat Bapak Ibu menjadi mengobservasi si gurunya, Bapak Ibu jangan lagi zoom, lagi gimit, jadi tidak konsentrasi. Setelah itu fokus pada sasaran. Misalkan tadi saya katakan saya di sekolah saya kurang nilai budaya positif. Fokus saja kepada ini. Apa-apa saja yang harus diperbaiki dari observasi ini. Oke, Bapak Ibu, strategi pasca observasi. Tahapan inilah yang mungkin di bulan 4, di bulan 5 ini Bapak Ibu. Ini apa yang dilakukan? Bapak Ibu penilai melakukan percakapan bersama dengan guru-guru
yang akan dinilai ya untuk memahami tujuan percakapan dan saling percaya. Bapak Ibu, ini santai saja, ini penuh kekeluargaan dan semangat positif. Jadi tidak ada menganggap wah Bapak ini menilai saya seperti ini, tidak. Bapak Ibu di situ tidak ada nilai 100, 200 seperti itu, tidak ada. Ya, pasca observasi ini strateginya seperti ini. Ya, menyampaikan hasil pengamatan, percakapan refleksi dan umpan balik, menyampaikan area pengembangan yang ditemukan. Setelah itu percakapan perencanaan. Setelah itu terakhir adalah rencana aksi pengembangan diri. Yang nanti ini di LMS Bapak Ibu tuangkan, dituliskan dalam rencana tindak lanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kembali lagi alurnya. Ini pelajaran untuk kita semua. Saya juga belajar Bapak Ibu di program pendidikan guru penggerak di kepala-kepala sekolah di Riau. Ini diajarkan Bapak Ibu. Bagaimana para kepala sekolah melakukan perubahan supervisi yang berbasis coaching. Alurnya alur tirta. Pasca observasi pun kita menggunakan alur tirta. Contoh pertanyaannya Bapak Ibu. Tujuan dari percakapan ini apa? Tujuan pembelajarannya seperti apa? Mengingat hal-hal yang telah berjalan saat observasi, hal-hal yang setelah berjalan. Apa semua yang dibuat berjalan baik? Atau ada yang kurang baik atau yang belum dilaksanakan? Seperti itu Bapak Ibu. Ini tujuannya. Setelah itu identifikasi apa yang Bapak Ibu rasakan, nanti Bu para penilai ini akan mungkin penting data ini, file ini nanti akan diberikan. Apa kekuatan dan kelemahan muncul saat pembelajaran? Ya, apa kekuatan dan kelemahannya? Apa hal baru yang Bapak Ibu temukan dalam pembelajaran? Next Bapak Ibu, apa rencana aksi pengembangan diri yang Bapak Ibu rencanakan? Ya, temukan kekuatan kelemahan saat pembelajaran berlangsung. Apa rencana pengembangan prioritas Bapak Ibu? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini umum. Nanti Bapak Ibu menjawabnya di LMS-nya. Ya. Apa strategi yang dipersiapkan untuk pengembangan diri? Berapa lama waktu yang digunakan dalam pengembangan diri itu? Jadi nanti setelah itu tanggung jawab. Kira-kira yang saya nilai misalkan Pak Robi Irja ya. Apa komitmen Pak Robi memastikan rencana itu berjalan? Siapa saja yang terlibat dalam rencana pengembangan Pak Robi misalkan? Bagaimana tindak lanjutnya setelah dilakukan percakapan pasca ini? Itu diminta pertanggungjawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini. Jadi memang saya sarankan Bapak Ibu semuanya menggunakan namanya alur tirta. Seperti itu. Ya. Ini ada lembarannya, bisa di-download, lembar rencana percakapan pasca, lembar rencana pengembangan diri. Terakhir Bapak Ibu untuk mendapatkan LMS-nya nilai 100 adalah refleksi nanti. Ya, seperti ini Bapak Ibu mungkin nanti sudah disiapkan oleh panitia. Hari ini Bapak Ibu belajar apa? Mungkin saya bisa menanyakan kepada siapa ya yang mau nih ya, Bu Eka. Hari ini belajar apa? Dengan saya, misalkan. Ada yang membantu dengan saya? Baik, sepertinya Ibu Tura ini resen. Bu Tura ingin menjawab, Bu Tura? Hari ini Bu Tura belajar apa? Halo, Bu Tura? Mungkin tertekan, Bu. Mungkin ada iya. yang bantu selain moderator? Nah, seperti ini sebaiknya Bapak Ibu lakukan di akhir-akhir pembelajaran. Ini kurikulum merdeka yang disampaikan oleh Pak Yusrin tadi. Bahwasanya setiap kurikulum kita yang kita pakai nanti ada kurikulum merdeka. Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan Bapak Ibu setiap presentasi ataupun setiap diskusi ataupun apa itu perlu adanya namanya refleksi. Ini namanya model deal ya, banyak model ya Bapak Ibu, ada model topi, ada model 4F ya, banyak sekali yang kita cobakan ke Bapak Ibu guru yang setelah menyampaikan materi Bapak Ibu. Kira-kira siapa nih yang inisiasi mau bantu saya? Cukup singkat, ini sebentar lagi habis nih Bu Eka. Nanti kita praktekkan
mungkin yang paling penting tadi saya coba konfirmasi bahwasanya yang penting pada saat ini adalah pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Ini hanya tambahan dari saya, maka saya percepat. Bapak Ibu, ini sumbernya ya Bapak Ibu. Saya rasa tidak lama di sini, Bu Eka dan rekan-rekan semuanya, materi ini semuanya saya kasih dalam link ini Bapak Ibu. Ini linknya, Bapak Ibu bisa baca. Kelihatan ya Bu Eka? Agak masih kecil Pak. Barangkali mungkin Bapak bisa share linknya nanti itu di kolom chatnya Pak. Ini saya kasih linknya. Bapak Ibu, ini linknya. Bapak Ibu kalau dibuka linknya, ini saya bawa ke sini. Ini materinya ini. Praktik baik praobservasi di sekolah. Ini ada banyak materi. Kalau ini materi-materi sebagai pengelolaan kinerja guru seperti apa, kalau pengelolaan kinerja kepala sekolah seperti apa. Ini ada tambahan sedikit Bapak Ibu, saya coba jelaskan supervisi berbasis coaching. Tapi itu hanya tambahan. Mungkin Bapak Ibu setelah ini saya akan coba paparkan sedikit tentang pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Boleh Bu Eka? Boleh ya? Baik Pak, silakan Pak. Ya silakan Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, di bulan Mei ini saya bawakan nama sekolah saya ya Bapak Ibu. Izin ini saya reload dulu. Sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu bisa mungkin Pak Yusrin nanti dibantu oleh tim. Izin saya ini di awal tampilannya seperti ini, kelihatan ya? Ini sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini yang mungkin nanti para penilai kinerja Bapak Ibu ini sebagai pegawai. Nah, ini sebagai pegawai nih. Untuk informasi ini belum ada nih tim kerja pengawasnya. Kami menunggu ya. Nanti di sini kami akan buatkan nih cek praktik kinerja Bapak Ibu. Nah, ini tadi udah saya buatkan Bapak Ibu. Ini Pak Yusrin dan tim nanti dibantu oleh tim. Nah, ini udah saya isi Bapak Ibu. Cuman pada waktu saya kumpulkan data atasan salah atau tidak tersedia. Jadi data atasan belum dari kementerian ke Provinsi Riau belum ada. Jadi belum bisa kami kumpulkan. Ini untuk kepala sekolah Bapak Ibu. Saya tidak lama di sini, hanya pesan kepada koordinator dan tim penilai, nanti Bapak Ibu bantu di sini. Ya, izin saya sampaikan di kepala sekolah Bapak Ibu sama dengan guru. Sama dengan guru. Jadi Bapak Ibu bilang kepala sekolah tidak ada RH-nya. Ini Bapak Ibu, ini RH saya Bapak Ibu. Saya udah kumpulkan, izin menyampaikan. Di sini RH saya untuk Kombel, ini Kombel ya Bu Eka ya. Kalau dia penggerak komunitas belajar, itu Bapak Ibu nilainya kalau ada sertifikatnya 36 poinnya. Saya rasa untuk penggerak Kombel di Bu Eka dan tim siapa-siapa aja? Ada bertiga Pak. Bu Yel, penggerak Bu Yel, Pak Aldi dan saya sendiri. Nah, kalau ini dibuatkan sertifikatnya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, ini saya sebagai ketua nih di SMK 1 Tapung Hilir. Ini kalau saya cekkan Bapak Ibu, siapkan seperti ini. Ini penting kami sampaikan karena saya dengar di bulan akhir Mei ini harus tuntas Bapak Ibu. Walaupun nanti penilaian akhir di Juni, tapi kalau saya targetnya di Mei ini harus tuntas. Ya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada Bu Eka, ada Bu Yel dan Pak Aldi. Siapkan. Pak, kami tidak komunitas, kami hanya sebagai peserta webinar. Kalau peserta itu 1 sertifikat 4 nilainya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, saya sebagai pimpinan, saya mengikuti webinar ya, tapi saya sebagai narasumber, maka nilai saya 8 kali 4 sudah 32. Seperti itu Bapak Ibu. Ya itu sudah dikumpulkan. Nanti kalau dinilai oleh pengawas, maka oke, dicek oleh pengawas Bapak Ibu.
Ini saya sampaikan untuk membantu Pak Yusrin dan tim nanti untuk menyiapkan RHK dan bukti fisiknya Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga, ini beda-beda ya Bapak Ibu nanti sesuai dengan RHK-nya. Bapak Ibu ini sertifikat sebagai peserta. Misalkan nanti Bu Eka menyiapkan sertifikat. Ya, ini sertifikat saya dapatkan dari kurikulum.gtk. Ini saya mengikuti webinar. Nah, ini saya perlunya Bapak Ibu, ini hanya 4. Hanya 4. Ya, 4 kegiatan dikali 4 berarti 16. Terakhir Bapak Ibu, saya membuat platform melakukan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Nah, maka nilainya 8 kali 2 16. Ini kalau saya cek Bapak Ibu, ini masih saya di sekolah lama. Karena ini sertifikat tahun 2023 masih bisa digunakan. Ya. Ini sertifikat untuk PMM. Itu untuk dari sisi kepala sekolah. Jadi pesan saya ke komunitas belajar Tuanku Tambusai, nanti dibantu pimpinannya untuk menyiapkan dokumennya, ya, dokumennya. Setelah itu sebagai pejabat penilai kinerja, izin saya buka sekolah saya karena saya tidak bisa masuk akses ke sekolah Bapak Ibu. Ini baru 1 orang dari 19 orang Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan. Pertama, Bapak Ibu mungkin yang di bawah dulu ya Bu Eka. Nanti di bawah ini saya sudah sampaikan ke grup bahwasannya yang harus disiapkan oleh kepala sekolah dan tim yaitu yang pertama dokumen KOSP. Saya belum upload loh Bapak Ibu. Setelah itu adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah dokumen laporan satuan pendidikan. Berikutnya adalah rangkuman kehadiran guru. Jadi selama 6 bulan dibuat rangkuman kehadiran guru. Nah, ini kita tim nih Bapak Ibu. Tidak bisa hanya kerja kepala sekolah. Ya, kalau saya minta bantuannya ini seperti ini, misalkan ke Waka kurikulum seperti itu. Di Waka yang lain juga bisa dilibatkan. Terakhir nanti mungkin bisa rangkuman dengan tim juga, dengan TU seperti itu. Sudah siap semuanya baru diunggah. Ya itu penting untuk disiapkan. Ya jujur saya di sekolah saya masih belum menyiapkan secara tuntas. Setelah itu inilah PR kepala sekolah dan tim. Ini Bapak Ibu, saya 1 hari ini lembur dari kemarin untuk menyelesaikan 19 orang guru saya. Satu Bu Sarwenda ini belum ada jadwal dan beliau tidak jadi guru di sekolah ini lagi. Akun belajarnya juga sudah ada, makanya belum dinilai. Bapak Ibu, saya berikan contoh satu saja. Ya. Misalkan yang sudah 100% itu adalah tadi saya coba selesaikan namanya Bu Tika. Bu Tika. Izin ya Bu Tika saya ini saya cek. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sebagai guru nanti bisa mempresentasikannya. Saya tadi dari pagi ya, saya cek kelengkapan dokumen dari Bu Tika. Izin saya menyampaikan, ini kerjaan Bapak Ibu. Kepala sekolah hanya mengecek. Bapak Ibu, ini Bu Tika, di PMM, dia punya dua sertifikat. Saya cek, izin di-mute-kan Bu. Bu Tika ada 2. Satu platform Merdeka Mengajar dengan tema disiplin positif. Keluarnya 1 April 2024. Jadi Bu Tika ini sesuai nih, dia ambil Bu disiplin positif, keluar sertifikat PMM-nya tentang disiplin positif. Satu lagi coba saya cek, Bapak Ibu, ini tentang topik kurikulum merdeka. Ini tahun 2023. Yang dibutuhkan Bu Tika hanya 2. Bapak Ibu, itu saya cek nilainya 16. Berikutnya adalah peran peserta praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Bu Tika kalau 16 4 kali 4 berarti dia butuh 4 sertifikat. Yang kami adakan di sekolah Bapak Ibu ada 3 kali. 3 kali kombel sudah berjalan. Maka ini salah satunya. Jadi aman sertifikat yang disampaikan tadi oleh pimpinan Pak Yusrin. Kita bisa mengeluarkan sertifikat sesuai dengan kehadiran Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu. Ada
ada pengawas, ada ketua MKKS. Kami adakan waktu itu izin kepada ketua MKKS, ke pengawas. Setelah itu ada narasumbernya. Kebetulan saya sendiri narasumbernya, Bapak Ibu. Ya, berikutnya sertifikat ini diupload di masing-masing Bapak LMS Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sendiri. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu dikasih nama, contohnya ini sertifikat peserta seri 2 Kombel atas nama Bu Tika. Seperti itu ya. Itu kelengkapan dokumen dari Bu Tika sudah selesai. Yang terakhir adalah Bu Tika ini adalah bendahara. Nah, ini secara ringkas boleh dipakai, boleh tidak ada yang baku. Bapak Ibu, saya cek laporannya, saya minta cuma 1 lembar aja. Nah, ini hal unik nih. Saya buat seperti ini aja. Saya mencontoh ada yang dari Aceh, ya ini yang dibuat Bu Tika. Sederhana ini yang saya baca. Jadi tidak lembar-lembaran seperti orang-orang buat laporan tugas tambahan yang mungkin ada 20 lembar, 30 lembar. Ini kan hanya penilaian oleh pimpinan saja. Jadi kalau saya lihat di sini Bu Tika sudah menyusun rencana kegiatan 90%. Ada kendala, anjuran solusi, dan harapan. Seperti ini boleh dicontoh, boleh tidak. Silakan, banyak contoh di dunia maya dan dunia internet itu. Silakan Bapak Ibu. Berarti Bu Tika sudah lengkap dokumennya. Berikutnya Bapak Ibu nanti jadi tim penilai. Bapak Ibu di sini saya mengerti. Ya, ini lanjut. Ya, kalau saya mau ubah, Bapak Ibu silakan ubah. Ya, di sini hanya pilihan-pilihan saja. Ya, ini terbuka ya. Nah, ini pilihan seperti ini. Izin ya Bu Tika saya tampilkan. Nah, ini nanti setelah dipilih penilaian oleh pimpinan, ini kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, maka nilai Bu Tika di sini pas nih 1 per 1. Berikutnya Bapak Ibu, yang penting sekali Bapak Ibu duduk berhadapan dengan tim penilai adalah ini. Nah, ini cukup menghidupkan pemantauan kinerja. Ini dinilai dulu oleh kepala sekolah. Setelah itu si gurunya melihat yang dibuat oleh kepala sekolah. Setelah itu diisi, lanjut lagi, nanti diisi kepala sekolah kembali. Setelah diisi, dicek lagi oleh gurunya. Jadi bertahap Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4 tahap. Kepala sekolah, guru, kepala sekolah, guru, kepala sekolah, guru. Itu secara online. Dan itu kalau di sekolah saya hadap-hadapan nih dengan guru. Saya panggil, inilah yang namanya supervisi berbasis coaching. Ya Bapak Ibu, ini kalau saya cek rinciannya, ini yang saya sampaikan ke Bu Tikanya. Ya, itu kumpulkan. Seperti itu ya. Nanti bisa berbagi lagi, kita buka tanya jawab. Ini refleksinya. Ini refleksi yang dijawab oleh Ibu Tikanya. Nah, ini penilaian saya. Seperti itu ya. Setelah itu Bapak Ibu lanjut ke ini, tahapan ini. Tapi di cek rincian ini hanya gembok ya. Kalau masih digembok ini sudah checklist. Seperti ini cek rincian. Nanti saya nilai. Di sini ada penjelasan sebagai penilai. Di sini ada nilai upaya mempelajari guru yang diisi oleh gurunya. Ini diisi oleh guru. Nanti dijawab oleh kepala sekolah. Ini jawaban kepala sekolah. Ini pertanyaan ketiga. Jawabannya juga hampir sama nih Bapak Ibu, berdasarkan kalau di situ nanti pilihan belajar Bapak Ibu dan PMM ya, belajar di PMM dan pilihan belajar. Nanti saya isi sebagai pimpinan, setelah itu ada penjelasan saya, setelah itu kumpulkan. Maka kalau itu sudah saya lakukan sampai tahap keempat, maka saya cek akunnya Bu Tika. Izin saya akunnya Bu Tika ini. Saya tadi izin Bu Tika saya pakai akunnya. Kelihatan Bu Eka? Halo? Kecil Pak, Pak. kelihatan. Kelihatan ini. Oh, tapi memang nggak bisa dibesarkan, nggak bisa di zoom lagi nih. Kalau dari HP kelihatan. kecil tuh, Bu. Iya. Nih, kelihatan. Oke, kelihatan Pak. Saya zoom nih. Ya, Jadi ya.
Salah satu Kelihatan, target Pak. dari pengelolaan kinerja itu Bapak Ibu, Bu Tika ini aman nih, sudah 100%. Ini sudah checklist. Coba lihat punya Bapak Ibu. Berapa persen sih punya Bapak Ibu? Itu PR sampai akhir Mei. Kalau saya bilang akhir Mei. Karena nanti kami akan dinilai oleh pengawas sekolah. Nah, ini penting pertemuan hari ini kami sampaikan karena kami sebagai Kokapten juga mengingatkan lakukan percepatan penilaian ini di akhir Mei ini. Ini saran saya saja Bapak Ibu. Kalau nanti supaya Bapak Ibu aman, nanti di waktu liburan di Juni Bapak Ibu dipanggil-panggil untuk mengerjakan ini. Ya, mungkin waktu liburan Bapak Ibu dipanggil, Pak, Bu, kumpulkan pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Ini saya klik ya Bapak Ibu. Ini yang dibuat oleh Bu Tika tadi. Ini kalau saya cek kembali lagi, inilah yang dibuat oleh Bu Tika tadi. Ya, sertifikat yang dikumpulkan ya sebagai peserta pelatihan mandiri PMM Bapak Ibu. Berikutnya yang dikumpulkan Bu Tika itu adalah sertifikat sebagai peserta seperti saat ini. Kombelnya dia buat 4 kali 4 16 tambah 16 32. Jadi Bu Tika ini tidak usah pasang target banyak-banyak, sudah memenuhi ekspektasi. Ya Bapak Ibu, jadi nggak usah banyak-banyak 50, ini hanya prasyarat. Oke ya Bapak Ibu, ini nanti jadi guru Bapak Ibu ada tugas tambahan. Mungkin misalkan Bu Eka wali kelas, Pak Robi Hendra sebagai Kaprodi. Ya ini ada, bisa dicek, bisa dilaporkan. Kalau di sekolah saya tidak membebankan guru-guru saya dengan tugas tambahan ini dengan laporan yang banyak-banyak lembar. Itu aja saya bilang tadi. Laporannya hanya 1 halaman. 1 halaman seperti ini. Mau dimarahin dengan kementerian, saya silahkan saja. Karena saya butuhnya laporan secara singkat saja. Ya, ini pilihan ya Bapak Ibu, tidak menjadi ini benar, ini salah gitu, tidak ada. Ya. Sini hanya sebagai penilaian saya bahwasannya Bu Tika sebagai bendara sudah melakukan tugasnya. Oke, saya rasa itu dari sisi kepala sekolah, dari sisi guru, Bapak Ibu sudah saya jelaskan. Saya rasa lebih banyak kita diskusi untuk mempraktekkan sebagai saran kepada Bu Eka, Bu Yel, dan Pak Aldi melalui forum ini, lakukan percepatan supaya guru-guru kita bisa dinilai semuanya 100%. Bapak Ibu, saya kembali lagi ke layar saya ini, ke layar saya yang satu lagi. Ini izin saya sebagai kepala sekolah, izin baru 1 orang yang tadi saya uji coba sampai 100%. Yang lain besok saya akan tindak lanjutin. Ya. Mereka sudah paham tadi. Nah ini saya kecilkan ya karena terlalu besar. Nah, seperti Pak Amri sudah saya nilai, rating observasi sudah rating, ini sudah selesai. Nah, seperti ini tampilannya nanti di LMS kepala sekolah. Saya yakin para penilai kinerja guru akan melihat ini nantinya. Ya, kebetulan ada Bu Dwi ini sudah relokasi, ini juga akan saya hubungi. Ya, ini Bu Dwi Apriani ini di Tembilahan relokasi, nanti juga akan saya nilai. Beliau juga proaktif tadi, Pak saya mohon dinilai Pak, seperti itu. Ya, seperti ini bedanya Pak Agus tadi, beliau belum menindaklanjuti nilai refleksi tindak lanjut. Kalau sudah tidak lanjuti saya nilai. Ya, seperti ini. Pak Agus izin ya saya sebut namanya, ini nilainya 2/3. Ini periksa nilai dokumennya 2/3. Artinya 1 tahapan lagi guru yang bersangkutan belum mengerjakan. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Saya yang belum menilai. Nah, ini Pak Agus sudah menilai. Berarti kalau ini nanti saya nilai Bapak Ibu, saya kumpulkan, maka nanti Pak Agus Salim, maka dia akan mendapatkan penilaian 100%. Seperti itu Bu Eka mungkin yang bisa saya sampaikan dan berpesan kepada komunitas belajar Tuanku Tambusai dan rekan-rekan yang hadir.
dari seluruh Indonesia. Kami sebagai narasumber yang dipercaya menyampaikan tentang supervisi berbasis coaching dan tentang pengelolaan kinerja di LMS PMM yang bisa kami sampaikan. Kalaupun terlalu cepat, mohon izin, kita lebih bagus banyak diskusi. Seperti itu Bu Eka, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber yang telah memaparkan materi pada malam hari ini terkait supervisi berbasis coaching, sekaligus bagaimana kita tadi menuntaskan yang menjadi tugas kita di PMM agar bisa 100%. Nah, mungkin kita bersama-sama mungkin yang masih menjadi PR kita adalah action-nya. Bagaimana kita harus menuntaskannya. Jadi kita mungkin dengan penjelasan Bapak tadi sudah bisa memeta-metakan hal-hal apa yang kita harus lakukan agar PMM kita itu bisa menjadi 100%. Mungkin kita akan melihat kembali PMM kita. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita masih punya waktu. Nah, kita masuk saja karena tadi Bapak narasumber telah menyampaikan materi. Nah, terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber, ada baiknya pada kegiatan kita berikutnya ini adalah sesi tanya jawab agar bisa lebih jelas lagi, mungkin kita juga bisa berbagi bersama tentang apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber dan terkait dengan PMM kita sendiri. Nah, untuk sesi tanya jawab ini Bapak Ibu dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu agar kita saling menghormati kesempatan kita masing-masing. Nanti kita akan buka antrian untuk bertanya dari raise hand Bapak Ibu. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk raise hand. Nah, terlihat di sini yang raise hand pertama adalah Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang, Bapak Yusrin Hakim. Baiklah Bapak Trigusema, ini Bapak Yusrin mungkin ingin bertanya kepada Bapak. Ya, pada Bapak Yusrin kami persilakan. Lanjut dulu Bu Eka. Lanjut dulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Selain dari Bapak Kepala Sekolah, ada yang ingin bertanya? Kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu, kesempatan dipraktekkan langsung. Kalau saran saya, praktekkan misalkan Bu Yel, buka PMM-nya. Kalau ada kendala, tadi banyak kendala di sekolah saya Bapak Ibu yang PMM-nya yang aksi nyata tidak disetujui, ditolak. Akhirnya dengan cara itu saya sarankan untuk ubah RHK. Jadi kendala-kendala itu langsung ditindaklanjutin. Jadi jangan maksa karena waktu berjalan gitu. Saya sarankan langsung praktekin saja dengan Bapak Ibu guru, buka PMM yang buka laptop ya. Mungkin bisa mempraktekkan. Nanti mungkin dari sisi kepala sekolah juga langsung bisa menilai. Itu sih dari saya Bu Eka. Karena kalau tidak dikerjakan akan jadi beban nanti Bapak Ibu. Saya jujur sekarang ini menjadi target di bulan ini harus selesai. Itu sih dari saya. Silakan Bu Eka mau ditanyakan boleh. Iya, bentar Pak. Baik Pak, jadi saya ingin bertanya. Berarti RHK kita dengan kondisi yang ini masih bisa ini ya Pak, masih bisa kita merubahnya sebelum bulan Juni berarti? Yang kami jalani tadi ada beberapa rekan belum membuat aksi nyata di PMM, ada juga yang ditolak. Saya menyarankan ikuti webinar seperti ini saja, ganti misalkan dia ditolak gitu. Nanti diproses lama lagi, jadi bisa dirubah langsung tanpa persetujuan dari pimpinan, tapi sebaiknya didiskusikan dengan pimpinan. Tapi secara sistem LMS tadi langsung bisa dirubah. Jadi
dia akan mengikuti webinar, misalkan webinar ini saja dia bisa 8 kali 4, sudah 32. Jadi cari aman aja dulu, saran saya. Ya, jangan nanti nggak dikerjakan di aksi nyatanya, diperiksa oleh ini kan kadang ditolak gitu ya. Seperti itu Bu Eka. Mungkin bisa dipraktekin aja. Jadi mungkin bisa pinjam akun kepala sekolahnya, kepala sekolah menilai, bagaimana menilai, mempraktekkannya langsung gitu. Mana sihnya nggak hidup? Seperti itu. Jadi kalau tidak dinilai oleh pimpinan, maka lanjut-lanjut. Misalkan saya tanya, silakan Bu Eka share akun Bu Eka sendiri, share screen, berapa sih nilai sudah berapa persen sih? Coba lihat Bapak Ibu. Baik, Pak. Kalau saya membuka akun saya, memang belum ada yang saya upload. Coba dibantu di share. Jadi kalau beda ya, kalau langsung di-share aja PMM-nya. Coba kita lihat. Ini kan di SM khususnya ya Bapak Ibu menjadi pembelajaran khususnya di SMK 1 Bangkinang. Tadi saya sudah coba di sekolah saya. Coba Bu di-share. Kalau boleh minjem akun kepala sekolah, nanti dari sisi kepala sekolah seperti itu Bapak Ibu. Coba boleh Bu. Izin Bu Eka, Ya, izin boleh. sebentar Pak Tria. Ini mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita Pak Tri. Kebetulan saya sudah cek nih akun kepala sekolah. Kebetulan kami ini masih dalam rangka observasi. Jadi sebelum satupun guru yang sudah mengupload dokumen ataupun mengisi praktek kinerjanya. Jadi memang dalam minggu ini kami mau memfikskan. Baru siap itu nanti kami mungkin secara face to face memanggil para guru ini untuk melaksanakan pasca observasinya, tindak lanjutnya seperti itu Pak Tri. Jadi walaupun ditampilkan sepertinya masih 25% masing-masingnya, dan juga untuk di akun kepala sekolahnya belum ada yang mengupload dokumennya. Seperti itu mungkin Pak Tri. Atau mau ditampilkan seperti apa realnya supaya nyata? Dari sisi akun Bu Yer, nanti dari sisi akunnya kepala sekolah. Karena memang saling sinergi dia. Boleh Pak? Boleh, silakan Boleh. Bu Yer menampilkan. Izin ya Pak Yusrin. Oke. Supaya saya dari akun guru atau Bu Yel mungkin dari akun kepala sekolah nantinya Bu Yel. Ya, saya dari guru. Dari akun guru dulu atau akun kepala sekolah ini? Akun guru dulu. Akun guru dulu. Oke, coba saya share screen. Supaya Bu Yel, saya yang share untuk ini akun dari guru. Boleh, baik. Silakan baik. Oke, baik. Oke, sedikit tambahan. Ya, silakan Pak Yusrin. Ya, jadi kan untuk kegiatan Kobel kita ini kalau tidak salah sudah ada 2 sertifikat itu. Kelihatannya kan. Tambah malam ini sudah ada 3. Mungkin kalau ini piagam itu diupload itu kan sudah menjadi aksi nyata itu kan. 3 sertifikat kalau dia pengurus Kombel Pak Yusrin itu 36 nilainya. Jadi yang dapat nilai 36. Tapi kalau dia mengikuti webinar itu 4 nilainya. Jadi 4 kali 3 dia sudah terkumpul 12 poin gitu Pak Yusrin. Ya, artinya kepada guru-guru diharapkan yang sudah mendapatkan sertifikat itu sudah bisa di-upload di PMM-nya. Ya. Di tugas ini di pengembangan kompetensi. Ya. Ya, silakan Bu Eka. Coba saya arahkan ya, izin Pak Japri saya arahkan dulu. Coba klik kumpulkan Bu. Ini punyanya Bu Eka ya. Supaya clear. Supaya seiring berjalan waktu sambil juga menilai, Bapak Ibu juga menuntaskan. Izin saya. Di sini kelihatan Bapak Ibu, kelihatan ya Bu Eka ini, coba Bu ke bawah lagi. Ya, saya belum ada mengumpulkan apapun Bapak. Semua sertifikatnya. Ya, pelan-pelan. Bapak Ibu punya hal yang sama di sini nanti. Nanti Bapak Ibu ini Bu Eka ini nilainya di atas ekspektasi. Ya, nilai yang diharapkan jangan seperti Bu Eka.
Nanti Bapak Ibu demam nanti nyari nilai ini. Ya, saya jujur nih, Bapak Ibu cukup 32 saja. Contoh, Bu Eka ini di poin perdana, kumpulkan 32 poin Bu Eka buat nih. Berarti ini ada 4. Iya gitu. Ada 4 sertifikat yang Bu Eka harus kumpulkan. Betul. Itu ya Bapak Ibu. Bu Eka sudah dapat ini 4 nih. Sudah ada Bapak. Jadi sudah tinggal nge-share saja dari Drive ke sini. Saya belum lakukan Bapak. Oke. Enggak, ini pelajaran untuk teman-teman yang lain. Bapak Ibu, kalau misalkan tidak mampu ini 32, Bapak Ibu sudah terbuat, ini bisa diubah rencana hasil kerja. Nah, ini yang tadi kami lakukan di sekolah Bapak Ibu. Jadi guru tersebut buat dua aksi nyata ini, akhirnya dia tidak bisa mengumpulkan, dia cuma 1. Ganti 1 itu saya bilang. Caranya gimana? Ubah rencana hasil kerja. Ubah rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu, kalaulah nanti Bapak Ibu menemukan kasus seperti yang saya sampaikan, coba klik ubah rencana hasil kerja Bu Eka. Ini contoh ya, tidak kita klik nanti. Nah ini saya mengerti. Coba ini klik. Klik aja Bu, nggak apa-apa. Nggak mau dia Pak. Klik tombol itu ya, baru saya sudah diskusi. Artinya Ibu sudah diskusi secara online dengan pimpinan. Saya harus merubahnya. Ya, saya sudah setuju diskusi. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, itu boleh Ibu klik aja biru Bu, nggak apa-apa, nanti bisa batal. Jangan ragu karena tadi udah kami lakukan. Bapak Ibu di sini muncul tampilan seperti ini. Ya, ini pengalaman kami tadi di sekolah, kami berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu. Silakan ke bawah. Nah, ini nanti kalau mau dikurangin kegiatannya atau mau dihapus semula ya Bapak. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak mau balik lagi back. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak sulit seperti awal-awal. Jadi bisa dirubah. Berikutnya yang di bawah Bu. Ini cukup banyak ya, punya Bu Eka cukup banyak. Ini menjadi pembelajaran. Yang ke bawah lagi Bu, ini batalkan aja di back tombol di atas. Nah itu. Klik, ya. Berikutnya yang saya bahas punya Bu Eka yang tampil ya. Coba ke bawah Bu. Ini sudah paling di bawah ini Pak. Enggak kelihatan oleh saya. Hah? Kursor, ya. Nomor ini... poin kedua. Saya bacakan poin kedua. Ya, Bapak Ibu, poin kedua ini Bu Eka meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observer bersama rekan sejawat. Jadi 8 poinnya. Nah, ini nanti apakah ini yang disiapkan? Jadi ini yang harus Bapak Ibu kumpulkan sambil bekerja mengobservasi guru-guru Bapak Ibu. Jangan nanti tidak siap ininya Bapak Ibu. Berikutnya poin ketiga. Bu Eka nanti akan membuat 3 sertifikat. 3 sertifikat sebagai penggerak. Beda dengan rekan-rekan lain, maka nilainya tadi Bu, ini apa nih? Peserta mana? Poin 3 tadi, maka nilainya langsung 36. Bapak Ibu jangan ini, nilai mereka beda karena dia sebagai penggerak. Poin keempat, Bu Eka membuat peserta berbagi praktik baik, diselenggarakan komunitas belajar. Bu Eka mengikuti Kombel. Sebaiknya kalau dia sebagai penggerak, dia nggak mengikuti Kombel yang dia dalam ini lagi. Jadi tidak peserta di sini. Bu Yel tidak peserta, Bu Eka tidak peserta. Karena nilai 36 sudah diambil di Kombelnya tadi. Jadi jangan masukkan lagi sertifikat itu ya Bu Yel, sertifikat Kombel kita gitu. Nah, kita sebagai penggerak. Itu pesan saya. Berikutnya poin 5. Di sini Bu Eka sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan tenis, sertifikat di bidang bimbingan dan lain-lain ini, itu berarti ada 2 sertifikat yang Ibu kumpulkan. Karena 1 sertifikat itu kali 4. Ya, poin yang terakhir ini Bu Eka melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar segala macam ini, itu poinnya 12. 12 berarti ada 3 sertifikat. Ini cukup banyak nih. Kalau dijumlahkan, jadi Bapak Ibu jangan terlalu tinggi juga karena ini tidak dinilai. Ini prasyarat. Ini melebihi ekspektasi. Itu saja. Jadi Bapak Ibu ini punyanya Bu Eka. Ke bawah lagi ada tugas tambahan Bu, Ibu buat tidak?
Berarti tidak ada tugas tambahan. Balik Bu, back dulu. Saya saja tidak membuatkannya. Enggak, ada di sebelahnya Bu, di bawah. Ini. Ya, kumpulkan tugas tambahan. Jadi sebagai di sini Ibu Eka menilai kinerja guru. Nanti ini saya juga kurang begitu paham nih, apa ini SK kah atau laporan kah? Itu Bu Yel mungkin bisa browsing nanti Bu Yel ya. Apa nih yang dipersiapkan di sini? SK Pak, SK dan laporan. SK dan laporan, siapkan itu supaya bisa dikumpulkan. Sekali lagi saya menyampaikan, saya sebagai ini saja menyarankan kalau bisa target Mei ini selesai. Karena nanti Pak Yusrin, saya sebagai pimpinan dinilai oleh Bapak pengawas. Saya rasa itu Bu Eka dari sisi guru. Jadi ubah rencana hasil kerja bisa. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Apakah nanti perlu Bu Iel akan menginikan lagi Pak dari sisi kepala sekolahnya? Sebaiknya iya, tapi sebelumnya ada Pak Japri, takut nanti Pak Japri kecapean dia. Iya, baik. Tangan. Bentar. Saya stop sharing dulu ya Pak. Oke. Dilihat dari tampilan ini ada yang angkat tangan Pak Zapri. Oke, Pak Zapri, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri, Bu Eka, Pak Kepala Sekolah, Pak Yusrin, rekan-rekan semua. Sebenarnya saya mungkin agak lari dari materi kita nih Pak Tri. Saya yang pertama mau nanya, sebenarnya PMM ini untuk program yang PNS atau yang non PNS juga wajib? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah kita tadi, perihal kita sudah mengadakan 2 kali kegiatan di Kombel kita, itu kegiatannya di sekolah kita dan saya mengikuti. Tapi sampai sekarang saya juga belum mendapatkan sertifikat ini Pak. Ya. Jadi nanti mohon juga pencerahannya dari Ibu Eka. Mungkin itu saja dulu Pak Tri. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Oke. Boleh saya jawab Bu? Yang pertama. Halo, mungkin Bu Eka. Halo? Silakan Pak. Iya, makasih Pak Japri sudah mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, guru saya yang di sekolah saya Pak Japri ada 19 orang. Ada yang honor provinsi, ya, ada yang P3K baru berapa orang. Semuanya selagi kita masih Dedapodi, sebaiknya kita melakukan penilaiannya Pak. Sebagai kepala sekolah melakukan penilaian. Bahkan ada satu guru Pak terdata di Depodi kami, udah keluar Pak. Saya nggak bisa nilai karena akun belajarnya juga nggak ada. Nah, ini jadi hambatan di sekolah saya nanti. Jadi ada 19 orang, satu sebaiknya ini dikeluarkan gitu dari sistem. Tapi namanya sistem, kami juga belum laporkan. Jadi yang 18 udah saya nilai Pak, baik itu honor biasa, ya, kecuali Pak ada 2 guru baru yang tidak masuk Dapodi. Nah, ini nggak bisa saya nilai karena dia tidak punya akun belajar. Jadi saya lihat mereka melihat Dapodi kita Pak. Sekarang Pak Japri misalkan, Pak Japri ada nggak di LMS-nya SMK Negeri 1 Bangkinang terdaftar nggak? Kalau terdaftar nanti Pak Yusrin akan menilai Bapak gitu. Seperti itu Pak Japri. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, untuk poin yang kedua, sorry maaf, ya terima kasih Pak. Jadi kalau sertifikat Kombel kita itu sebenarnya sudah ada, cuman Pak Aldinya belum di-share. Kemarin di-share oleh Pak Aldi itu hanya kepada beberapa guru yang ingin mengurus naik pangkat. Nah, jadi kemarin saya sudah sampaikan dengan Pak Aldi, silakan di-share saja semuanya. Tidak apa ada pengulangan untuk guru-guru yang lain, karena memang sudah seharusnya akan diupload lagi di akhir Mei ini, begitu Pak Zapri. Sudah ada sertifikatnya. Mungkin Pak Aldi bisa memberikan penjelasan, sepertinya angkat tangan. Apakah ingin bertanya Pak Aldi? Halo Pak Aldi. Jelas,
terima kasih Bu Eka Iya. atas waktu yang telah diberikan. Ini sekaligus menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Zapri. Mohon izin Pak Tri, untuk mengenai sertifikat seperti yang disampaikan oleh Pak Zapri sudah 2 kali melakukan kegiatan. Jujur yang sertifikatnya untuk yang disiplin positif kemarin itu sudah selesai, sudah lama saya selesaikan. Kemarin mau saya bagikan, tetapi ada sedikit kekeliruan di mana guru meminta kenapa tidak ada jamnya katanya. Setelah saya telusuri memang tidak ada jamnya di sana karena kita mengadakannya tidak dalam bentuk diklat beberapa hari. Jadi itu sudah akan saya bagikan sebentar lagi karena memang sudah saya siapkan. Kalau untuk yang sertifikat kita yang pertama itu saya menunggu arahan dari Bu Eka sebagai ketua komunitas karena beliau masih mencari data daripada apa judul kegiatan kita kemarin. Kalau itu sudah ada, maka akan saya buatkan juga sertifikatnya dan akan saya bagikan dalam waktu dekat ini. Insya Allah dalam minggu ini selesai semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Aldi yang telah memberikan penjelasan. Nah, untuk kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah sertifikatnya juga sudah dirancang oleh Bapak Aldi dalam 1 atau 2 hari ini akan di-share oleh Bapak Aldi kepada mungkin kalau untuk yang anggota dari komunitas belajar didahulukan kepada Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan kita pada hari ini dari daerah lain. Begitu kan Pak Aldi? Ya. Siap Bu Eka. Iya, oke. Nah, gimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Izin menambahkan Bu Eka. Iya, mungkin silakan nanti Pak Aldi bisa ini ya, bisa berkolaborasi dengan kami. Kalau dia online nanti bisa dibagikan secara online itu menggunakan aplikasi. Insya Allah tidak sulit ya. Langsung terkirim ke ke email atau nanti dimasukkan ke Google Drive. Bisa, kami juga baru belajar dari kombel-kombel kami kemarin ada 3 kali. Sama dengan ini kan perdana ya di online ya Pak Japri. Iya benar ini Pak. Pembelajaran untuk kita semua, kami juga belajar di kombel kami juga sama. Itu kebetulan wakil kurikulum saya, kami sama-sama belajar setiap setelah mengisi absensi. Jadi Bapak Ibu izin jangan nanya absensi dulu deh. Karena bukan itu yang mau dicari sebenarnya Bapak Ibu. Konsepnya hari ini kita ketemu, Bapak Ibu dapat ilmu supervisi berbasis coaching Satu lagi Bapak Ibu tanamkan supaya pengolahan kinerja Bapak Ibu bisa 100%. Tuntaskan itu, jangan sampai mengganggu liburan nanti. Pak Japri liburan di bulan Juni diminta-minta sertifikat segala macamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita berbagi aja, berkolaborasi ya. Silakan Pak Aldi boleh ke saya, boleh ke Pak Amir gitu ya, boleh. Jadi bisa menggunakan banyak lah ya, tidak saya buka di sini karena itu teknis. Ya bisa Canva, bisa Google Drive dan yang lain-lain gitu. Itu masalah sertifikat. Untuk tambahannya, jujur Bapak Ibu, di kombel kami tadinya para peserta kami kurang sertifikat. Saya bilang kita kan melakukan diseminasi. Kebetulan saya Pak Aldi ikut CGP Rekognisi, jadi saya melakukan diseminasi budaya positif. Pak ini kita keluarkan sertifikatnya, bisa saya bilang. Karena kita melakukan kegiatan sampai 1,5 jam, ya bahkan hampir 2 jam gitu. Nah, bisa buatkan. Nah, tadi contohnya tadi di sekolah lagi Bapak Ibu. Kami kumpul bersama, kami kerjakan aksi nyata, bukan aksi nyata. Pengelolaan kinerja ini kita targetkan bulan Mei ini selesai. Kami buat judulnya refleksi dan tindak lanjut pengelolaan kinerja guru 100% di bulan Mei. Nah, jadi itu juga aksi, kegiatan kombel Mbak Jabri. Sebentar. Ya, asal kita kumpul, kita ada foto-foto dokumen, kita kan yang punya kombel sendiri. Jadi tidak perlulah kita riuh di kombel-kombel lain, kombel sekolah aja kita bangun ya untuk menyelesaikan itu gitu. Silakan diatur Bu Eka, Pak Aldi, Pak Yel, ada kan kegiatan-kegiatan kombel di sekolah.
supaya membantu teman-teman kita di sekolah menyelesaikan RHK-nya seperti itu. Ya jangan hanya 3 cukup, enggak, kalau 8 kita adakan kegiatan kumpul guru 10 orang, ya 10 orang itu dikasih sertifikat. Seperti itu gunanya Kombel itu. Ya, belajar untuk dapat ilmu dan nanti bonusnya sertifikat. Kalau bisa, memang tidak ada jamnya Bapak Ibu, tidak lama. Ini mindset kita yang lama Pak Japri, 32 jam. Enggak. Tidak seperti itu. Kegiatan webinar ini 2 jam dari jam 7 sampai jam 9 itu sudah bisa. Jadi tidak perlu disebutkan 32 jam, enggak usah bohong-bohong, kita hanya cuma 2 jam. Nah, itu dihargai 4 poinnya. Jadi jangan disamakan dengan model lama gitu ya Pak Japri, kita harus 32 jam, 3 hari. Nah, tidak seperti itu. Jadi gitu aja jawaban saya Pak Aldi. Kalau ada webinar seperti ini bisa 2 jam diakuin untuk 4 poinnya. Itu Bu Eka, silakan Ya. banyak yang bertanya. Iya, ini ada yang bertanya ini Pak. Yang berikutnya itu ada Ibu Winda Sutradewi. Halo Ibu Winda. Ibu Winda. Iya Bu. Iya, sepertinya Ibu angkat tangan. Apakah Ibu ingin bertanya? Iya Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya, Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam wabarakatuh. semuanya, perkenalkan nama saya Winda Sutradewi, guru di Rokan Hulu, yaitu SMA Negeri 1 Ujung Batu. Di sini dengar Pak, Bu? Ya, dengar Bu, dengar, jelas sekali. Di sini saya ingin bertanya mengenai penilaian observasi. Pada penilaian observasi ada dua kategori. Itu ada di sekolah saya. Ada yang nilainya warna kuning. Kalau warna kuning itu penilaiannya seperti ini, Bu, Pak. Telah dilakukan namun itu belum efektif. Nah, itu warna kuning. Sedangkan warna hijaunya sudah dilakukan dan sudah efektif. Nah, yang saya ingin bertanyakan di sini, yang warna kuning ini, Pak, apakah berpengaruh pada yang PNS nanti? PNS yang kenaikan pangkat dan yang P3K yang SK-nya nanti berkelanjutan. Terima kasih. Semoga paham ya, Pak. Iya Bu Winda, langsung ya Bu Eka. Iya, silakan Pak. Bagi yang udah ngerjakan nih paham nih. Pak Ardi, unung-unung Pak Ardi. Warna kuning yang mana? Kameranya di bawah Pak. Iya, yang kuning yang mana, yang hijau yang mana, kan bingung dia gitu kan. Kenapa? Karena memang ada yang belum ngerjakan Bu Winda. Jadi saya jawab, kalau dia ini kan pantauan dari kepala sekolah Bu. Kalau dia izin ya, saya sampaikan dia sudah dilakukan efektif. Satu lagi ada dilakukan tapi belum efektif. Jangan gini Bu, kalau penilaian itu diobservasi oleh kepala sekolah dinilai belum efektif, jangan pula pengaruh kepada yang lain-lain. Berarti kita masih ada yang perlu kita pelajari. Konsepnya begitu Bu Winda. Saya tidak melihat, oh ini nilainya harus hijau semua. Berarti kalau hijau semua, Ibu nggak perlu belajar lagi. Saya jujur dengan guru saya, Ibu kira-kira nilainya di mana? Oh saya masih belum efektif Pak. Berarti nanti rekomendasi dari saya, Ibu belajar lagi tentang ini, tentang ini, tentang ini. Itu nanti langsung Bu disuruh belajar di PMM-nya. Itu yang saya alami tadi Bu. Jadi jangan melihat, oh nanti saya nilainya rendah. Enggak Bu. Enggak ada rendah-rendahnya di situ. Artinya apa yang kita lakukan jangan kita maksimal, tapi realnya kita memang belum melakukan. Contoh Bu, contoh ya budaya positif. Ibu tak tahu restitusi apa. Ibu sudah lakukan, bilang, padahal Ibu tak tahu. Misalkan ya Bu, saya bukan tidak guru saya baru mengenal restitusi. Dibilangnya dia udah ini Bu, udah apa namanya? Sudah saya lakukan Pak, sudah efektif. Orang dia juga baru tahu kok restitusi itu apa. Nah, gitu Bu Winda ya. Jadi jangan maksa harus hijau semua. Ya. Jadi kuning itu untuk tanda-tanda kita supaya belajar lagi.
bagus saya kuning Bu, supaya saya belajar nanti direkomendasi oleh sistem untuk mempelajari di PMM-nya. Ya, kalau ditindaklanjuti, makanya tadi saya cukup cepat menilai guru-guru saya, ada yang hijau, ada yang kuning Bu. Enggak saya kasih izin tidak semuanya hijau gitu. Karena dia misalkan di restitusi dia belum paham. Seperti itu jadi, Bu Winda. Jadi nggak berpengaruh nanti Pak pada kenaikan pangkat atau pada kelanjutan SK pada P3K itu? Penilaian terakhir itu nanti ada Bu. Ekspektasi sesuai ekspektasi ada itu nanti di tampilan yang saya tampilkan nanti di pengelolaan kinerja Bu. Saya izin share ya Bu Eka. Saya izin share. Kan Pak yang punya Ibu Tika tadi. Bukan itu. Bu siapa tadi yang nanya? Ibu Winda, namanya Ibu Winda. Bu Winda, nanti pengelolaan kinerja ini Bu Winda, Ibu bisa buka yang kinerja kepala sekolah, kinerja guru juga boleh. Ibu buka yang untuk guru atau kepala sekolah, Ibu bisa pelajari Bu. Ini dari kementerian. Ya Bapak Ibu bisa lihat di sini panduan teknisnya untuk kepala sekolah, panduan teknis untuk guru ya. Ini panduannya saya bukakan Bu. Kalau Ibu, ini minta akses ya Bu, sudah minta akses pula dia nih. Minta akses semua ini. Atau Bu, saya cobakan kalau Ibu perlu file di sini Bu, alur pengelolaan kinerja. Ini ada izin ya Bu, sebentar. Beranda. Ininya ada, biasanya ada sih apa-nya materinya gitu. Izin Pak Tri. Iya, Pak Isrin, silakan Pak Isrin sambil ini. Menanggapi pertanyaan Bu Winda tadi, dalam proses penilaian atau observasi itu kan bisa berubah nanti menjelang akhir kegiatan. Artinya tadi kuning kan, setelah kuning, kemudian melalui BMM diajukan ini rekomendasinya, kemudian dipelajari, dilaksanakan, kan di akhir penilaian bisa berubah itu dari kuning itu. Kalau memang dia sudah memahami, dari kuning menjadi hijau tadi. Hijau, oh. Gitu ya Pak. Bentar ya Bu, saya coba cari ya Pak Isrin. Ya. Ada Bu, untuk nanti kami sebagai kepala sekolah nanti kami Bu akan menilai kinerja Ibu itu. Saya cari dulu Bu. Ya linknya ini Bu, saya share ya. Saya lupa share. Izin saya share ulang Bapak Ibu. Link kementeriannya ini Bapak Ibu. Saya share. Ini materinya. Linktree namanya. Kebetulan nama saya juga nih Linktree ini ya. Ini panduannya Bu. Izin ini untuk kepala sekolah, sebagai kepala sekolah di slide paling akhir ini Bu. Ini kalau kita buka cukup waktu lama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana refleksinya. Kalau nggak salah ada penilaian dia Bu nanti di sini. Ya, penilaian. Nanti nggak usah khawatir Bu, kepala sekolah ini hanya 100 bukan nilainya 100 Bu, artinya sudah terkumpulkan gitu. Iya. Ya, jangan khawatir. Oh kok saya masih 75%, tidak seperti itu. Nanti coba saya cari Bu filenya. Intinya nanti link ini saya berikan juga. Coba saya dibantu juga Bu. Ini saya kasih ke bawah ya Bu. Ini Bu linknya. Nanti bisa dicari. Di situ ada pedoman penilaian sebagai kepala sekolah menilai gurunya. Nanti kategorinya baik atau sangat baik gitu Bu. Itu tujuan akhirnya kan di sana Bu. Ya. Insya Allah kalau ini baik sih Bu, kalau menurut saya ya Bu. Kalau hubungan kita juga baik dengan pimpinan, saya rasa baik gitu. Jangan dengan khawatir dengan kuning tadi. Kuning hijau itu hanya merekomendasi Ibu untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Ya Bu ya.
Ya. Lakukan perbaikan pembelajaran. Seperti itu dari saya, Bu Windah. Salam Ya, terima kenal. kasih, Pak. Pak Amin nanya nih, Bu Eka. Iya. Jadi setelah Ibu Winda tadi di daftar yang resen ada lagi Pak Amin. Halo Pak Amin. Halo Pak Amin. Halo, assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Ya, kami persilakan kesempatan ini kepada Bapak untuk bertanya. Ibu Winda sebentar ya Pak Amin. Bu Winda udah selesai Bu Winda? Udah Pak, udah Bu. Terima Iya. kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, Pak Amin, kami berikan kesempatannya kepada Bapak untuk mengajukan pertanyaan. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada fasilitator dan pemateri, karena tadi saya ini buka PMM di komunitas, kemudian kok saya tertarik dengan materi tadi, yang coaching itu. Dan saya ini adalah kepala sekolah, Bu, mohon maaf, tapi tertarik gitu loh. Dan sering dijadikan pertanyaan oleh teman-teman yang sering tidak membuka PMM. Tadi pertanyaannya mirip, jadi untuk PMM ini berlaku bagi ASN apa hanya untuk semua guru begitu? Karena di sekolah saya ini yang membuka guru saya sebanyak 8 orang. Yang 2 tidak mau membuka sampai sekarang. Lah ini apakah mempengaruhi penilaian terhadap lembaga kami? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya selalu ditanya oleh teman-teman, ada PLT. Nah, ini ada kepala sekolah definitif dan PLT. Lah yang sekolah lain itu tidak bisa untuk membuka sebagai PLT-nya, tetapi punya saya masih bisa. Kalau saya sendiri memang memegang 2 lembaga, yang definitif sama PLT-nya bisa. Tapi yang lain ini tidak bisa. Cara ngatasi yang lain ini loh. Saya selalu ditanya, ya tidak tahu saya gitu. Karena saya mulai dulu KPM daftar, nah, ketika ada IKM saya daftar IKM. Walaupun saya tidak tahu, tetap saya tanya terus. Nah, mungkin itu. Jadi mohon untuk dibantu. Untuk yang ketiga agak banyak. Saya punya komunitas, apakah saya bisa ngeluarkan piagam sendiri gitu loh. Nah itu terima kasih dah. Nanti saya lanjut. Terima kasih Pak Amin. Oke Pak Amin. Ya, terima kasih Pak. Oke, kepada Pak Tri bisa langsung dijawab Pak. Ada 3 pertanyaan boleh. Ya Pak. Yang pertanyaan ketiga sangat bisa Pak Amin. Ini kombelnya punya Bu Eka dan tim. Ini kombelnya mengeluarkan sertifikat Pak Amin. Tuh. Saya juga punya kombel, setiap kegiatan saya keluarkan sertifikat Pak Amin. Ya, boleh, sangat boleh Pak Amin. Nanti ada ketua sebagai penanggung jawabnya. Mungkin kalau saya kepala sekolah, saya ketua penggeraknya juga gitu. Karena di sekolah kecil saya saya sebagai ketua penyelenggaranya gitu Pak Amin. Pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan kedua, tadi ASN, PNS gitu ya Pak. Anggota saya cuma 3 orang yang PNS Pak Amin. Yang lain ada yang honor, ada yang P3K. Semuanya dinilai Pak Amin. Semuanya dinilai. Ada podi dan semuanya saya nilai. Saya kira sebagai pimpinan kita bisa mengajak guru-guru kita secara ini ya. Karena kalau kinerjanya kan harus kita nilai sekarang kan perintahnya di PMM. Saya yakin Bapak Ibu guru, Pak PMM mau enggak mau ya, suka enggak suka ya harus masuk. Ya. Pertanyaan yang satu lagi, banyak PLT kemarin banyak Pak. Saya kebetulan Kokapten nih Pak Amin, Kokapten Belajar ID di Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Banyak juga kasus seperti itu Pak Amin, para PLT tidak bisa masuk ke mana tadi Pak? Ke PMM. Itu ya kan Pak Amin? Yang dirangkap. Ya, coba kalau dia PLT banyak yang tidak masuk ke dalam sistem LMS-nya, gitu ya Pak Amin ya? Pak Amin dari daerah mana Pak Amin? Saya dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Pak. Nah, nanti coba cari data Pak Amin, cari data siapa kapten di sana Pak Amin atau Kapten Belajar ID di sana.
nanti beliau-beliau itu bisa bantu Pak Amin. Oh, Ya, satu, kalau kami, kapten kami bisa bantu kirim data melalui kapten, nanti dikirim ke kementerian. Gitu Pak Amin. Kalau enggak, Pak Amin menyarankan saran saya ke Belajar ID, ke apa namanya, helpdesk gitu. Ya, helpdesk-nya. Jam kerja ya Pak Amin, dijawab oleh mereka. Oke Pak Amin, itu jawaban saya sementara. Mudah-mudahan Satu bisa. kali lagi Pak, pertanyaan Pak. Boleh. Nah, silakan. Untuk mengeluarkan piagam atau sertifikat, apakah harus online atau offline? Apa bisa dua-duanya atau salah satunya harus wajib online? Bapak Ibu semuanya, termasuk Pak Amin, kami kegiatannya kemarin di sekolah offline Pak. Kami keluarkan sertifikat. Kalau kami adakan online, kemarin kami keluarkan sertifikat. Untuk Bapak Ibu ketahui, kegiatan kita ini nggak harus seperti ini. Kalau kegiatan kombel internal, ya di dalam saja. Ya, tidak harus terpublikasi seperti ini. Ini kalau bagus kalau terpublikasi seperti ini. Pak Amin gabung. Tadi ada Pak gabung dari luar-luar banyak. Artinya diberi kesempatan warga lain gabung gitu Pak. Tapi kalau misalkan offline berarti internalnya saja. Kalau Bu Eka sudah buatkan ini di PMM, di komunitas, maka orang Papua pun bisa hadir gitu Pak Amin. Boleh, tidak dilarang. Gratis. Ya, gratis. Bahkan jangan dijual. Ada juga di PMM itu izin saya sampaikan, ada juga yang meminta uang 25.000 supaya sertifikatnya dikirimkan. Langsung saya saya mau gabung dengan komunitas itu Pak Amin. Karena di PMM itu semuanya serba gratis. Itu Pak Amin ya. Boleh di sekolah Pak Amin lakukan, keluarkan sertifikat oleh Pak Amin dan tim. Seperti itu Pak Amin. Berarti hanya cukup ditandatangani kepala sekolah ini atau ketua komunitas saja? Boleh ketua komunitas, mungkin untuk menguatkan boleh tanda tangan kepala sekolah. Seperti itu Pak. Terima kasih pencerahannya Bapak. Nah, kalau bisa ada apa namanya Bu, stempel gitu ya. Stempel digital atau stempel yang dibuatkan untuk komunitas. Lebih keren lagi Bapak daftarkan komunitas di PMM supaya terdeteksi oleh kementerian bahwasannya komunitas, salah satunya ini usulan saya ke SMK ini, alhamdulillah sudah terbuat komunitas Tuanku Tangguhsai Pak Amin. Alhamdulillah sudah didaftarkan oleh tim Bu Eka, Bu Yel dan Pak Aldi sudah mendaftarkannya di platform Merdeka Mengajar. Jadi warga se-Indonesia bisa mengikuti webinar. Jadi bukan hanya hari ini, jadi besok atau bulan depan kalau bisa continue. Baik lainnya. Itu saya rasa Pak Amin jawaban dari saya. Ya Pak Tri, baik Pak Tri, ini kita masih ada lagi Ibu Mariati, sepertinya juga sama dari luar. Izin Ibu Mariati ingin bertanya karena memang kita sudah mendekati waktu habis dari kegiatan kita. Kita persilakan kepada Ibu Mariati. Halo Ibu Mariati, apakah Ibu ingin bertanya? Tidak. Halo, Ibu Mariati. Nurunkan. Oh, sudah turunkan tangan. Nah, Ibu Nispawati, apakah Ibu ingin bertanya? Halo, selamat malam Ibu. Oh iya, Ibu Mariati, selamat malam Ibu. Iya, selamat malam Bu. Terima kasih. Izin bertanya Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, jelas suaranya Bu? Jelas Kedengaran? Bu, jelas. Ibu dari daerah mana? Dari Tanah Toraja Bu, Sulawesi Oh, Selatan. Tanah Toraja. Wah, jauh sekali. Ya, kami persilakan kepada Ibu untuk bertanya kepada Bapak narasumber. Iya, yang saya mau tanyakan Bu, yang pertama mengenai RHK yang akan dirubah. Jika kita mau merubah Ibu, apakah hanya bisa dirubah sepanjang Mei ini Bu, atau masih bisa dirubah setelah bulan Mei ini? Ya, terus yang kedua, apakah tugas tambahan itu wajib untuk diupload atau bisa tidak? Ya, itu aja dua Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Ibu Mariati. Baik, Bapak narasumber, apakah sudah jelas pertanyaannya, Pak? Yang pertama tadi, apakah RHK-nya masih bisa dirubah di bulan Mei ini? Karena sudah dibuat sebelumnya, tadi sebenarnya sudah Bapak contohkan. Lalu yang kedua, Ibu ini ingin bertanya apa tadi, Bu? Yang Ibu tanyakan, Bapak, apa Bapak ingin menjawabnya satu persatu? Ya, yang pertama RHK Bu, selagi sistem masih dibuka, kalau menurut lini masanya sampai Juni, Bapak Ibu penilaian dari pimpinan kepala sekolah sampai Juni. Cuman perlu kami sampaikan Bu Mariati, kami kepala sekolah juga dinilai oleh pengawas. Jadi saya pribadi kepala sekolah meminta anggota saya menyelesaikan sampai bulan Mei Bu. Sebenarnya bisa sampai bulan Juni. Tapi nanti kami dinilai oleh pengawas, kami belum siap kalau kami targetkan di bulan Juni. Seperti itu Bu. Jadi RHK itu seperti yang dicontohkan tadi punyanya Bu Eka, itu selagi tombol itu ada Bu, sekarang makin simpel, bisa dirubah Bu. Kalau seandainya Ibu belum dapat, misalkan ya yang agak sulit itu adalah aksi nyata di pengelolaan PMM seperti itu. Pak. Boleh Bu. Ya, jadi konsultasi aja dengan pimpinan Bu, seperti yang saya sampaikan tadi. Ayo Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing targetkan. Kalau saya lihat Bapak Ibu, teman-teman saya di Kokapten di Provinsi Riau, di Rohul, Dinas Kabupaten, roadshow Pak Isrin, roadshow untuk bagaimana supaya sekolah-sekolah ini 100%. Ya Bapak Ibu, saya berharap sekolah kita, sekolah yang kita cintai bersama, kita selesaikan ini di bulan Mei ini. Ya, ini sampai saya saja ya, kalau memang bisa selesai ya Bu Yel ya, target gitu, supaya kita tidak jadi beban di bulan Juni, karena izin nanti kami dinilai oleh pengawas sekolah. Nanti menunggu nih pengawas sekolah, menunggu Pak Isrin dari kementerian untuk diberikan akun supaya bisa menilai kepala sekolah. Itu sih Bapak Ibu, penting sekali, itu yang mungkin saya pesankan. Tadi Bu Yel sudah atur strategi, mudah-mudahan targetnya bisa 100% di bulan Mei gitu. Itu dari saya Bu Mariati. Iya Pak, ya terima kasih Pak, sudah jelas. Iya. Terima kasih kembali. Bu Mariati, Bu Nispawati, Bu Eka. Ya, ini Ibu Nispawati, apakah Ibu ingin bertanya? Yang berikutnya ini Ibu Nispawati. Ya, menyimak aja dulu. Oh ya, berarti tidak ini ya. Oke, baik. Nah, yang berikutnya ada Pak Ridwan Manurung. Yang ingin, apakah Pak Ridwan ingin bertanya, Pak Ridwan? Halo Pak Ridwan? Pak Ridwan? Tertekan, terpencet. Oh, terpencet. Nah, ini Bu Melda. Bu Melda tadi juga sudah raise hand. Bagaimana Bu Melda? Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin menyambung dari pertanyaan Bu Mariati tadi Pak Tri. Terkait tugas tambahan, rasanya belum Pak Tri jawab. Apakah sifatnya tugas tambahan itu sifatnya apakah wajib untuk diisi semuanya atau bisa tidak? Iya. Yang kedua terkait juga tugas tambahan, kalau kita di SMK kan mungkin selain bendahara, kemudian ada juga kita kepala bengkel, ada juga kita kepala jurusan atau ketua jurusan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada format baku untuk laporan yang akan kita upload itu? Jadi kayak tadilah Pak Tri mencontohkan punya Bu Tika kan, itu dengan hanya selembar yang sudah merangkut semuanya, mungkin di sisi Pak Tri selaku kepala sekolah itu sudah cukup. Apakah itu nanti bisa disamakan penilaiannya untuk seluruh sekolah? Artinya ini yang mungkin saya tanyakan, nanti kalau kita lihat contoh-contoh lah sekarang untuk laporan wali kelas, laporan kepala bengkel atau yang lainnya, itu banyak sekali halaman-halamannya gitu. Jadi kalau seandainya mungkin kita targetnya akhir Mei ini sudah kita input semuanya,
Mungkin bagi guru-guru yang memiliki tugas tambahan itu mungkin agak sedikit repot, walaupun bahasanya hanya tinggal mengcopy paste atau merubah find and replace. Tetapi tentu kita sesuaikan dengan pekerjaan kita di sini gitu. Jadi sekali lagi mungkin dari tim nanti bisa kami harapkan, kalaulah tidak seandainya ada format baku untuk penilaian ini secara umum, bagaimana mungkin memberikan kami contoh-contoh untuk laporan ini yang efektif, efisien, tidak terlalu banyak halamannya, sehingga pekerjaan kita untuk mengupload ini yang sifatnya tugas tambahan ini bisa kita selesaikan sampai di akhir bulan Mei ini. Mungkin itu saja Pak Tri, mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mel. Ini silakan Pak. Iya, saya share ya, Bu Mel. Kalau bukti dukung di PMM, laporan wakil kepala sekolah, ini yang saya download nih Bu. Nih Bu. Nah, nih panjang kali nih Bu. Iya. Kelihatan ya Bu? Kelihatan Pak. Dari link tadi nih Bu, saya buka aja nih Bu ya, laporan kepala pustaka. Iya, banyak Pak. Ibu ada link ini, kalau Ibu mau ngerjakan seperti itu ya silahkan. Saya bilang saya yang benar, nggak ada yang benar Bu. Dari pusat pun silahkan, karena kepala sekolah yang menilai. Nah ini kan saya kepala sekolah, saya punya wewenang di situ kan Bu. Nah, ini contohnya banyak Bu. Kalau Ibu ada link ini, Ibu bisa nih lihat contoh ini. Tapi saya ketemu Bu, menarik bagi saya. Ada di WA rekan saya di Aceh. Ini saya bacakan ya Bu. Ini di Aceh. Terus saya download dari Facebooknya Bu. Dan di grup ini saya share. Tadi saya bimbing guru-guru saya. Izin ya Bu, saya share. Ini dia Bu. Nah, ini bentuk laporan yang dibuatkan oleh rekan saya itu Bu. Jadi ini yang saya adaptasi Bu. Contoh ya Bu, tugas tambahan. Ini dari versi saya sebagai kepala sekolah Bu ya, belum tentu benar Bu. Tapi saya meyakini kalau anggota saya buat ini, saya tergambar apa yang dihadapinya, apa yang dikerjakannya. Tugas tambahan sebagai wakil, namanya siapa, NIP-nya apa, periode Januari Juni 2024. Nanti misalkan Bu Melda di sini sebagai bendahara. Ya udah ini aja yang saya tuntut. Dibuatlah oleh tim saya formatnya. Ini kerja kami tadi nih Bu. Ini formatnya seperti ini. Dibuatnya seperti ini. Saya bilang buat landscape lah saya bilang. Kerjakan masing-masing ya. Ini kan perintah dari atasan gitu ya Bu. Saya nggak mau merepotkan anggota-anggota saya, udah tambah stres lagi nanti Bu. Contohnya ini Bu. Contohnya mengisi ini yang dibuatkan oleh Bu Tika. Kebetulan dia hanya membuat laporannya sebagai bendahara BOS. Ini ya udah, cuman sayangnya tadi tidak ditandatanganinya gitu Bu. Nah, ini dari sini saja tergambar saya sebagai pimpinan, berarti Ibu ini kerja nih. Saya tidak baca yang banyak-banyak deh Bu, kesepakatan saya dengan anggota saya. Seperti itu deh Bu dari saya. Nanti mungkin Ibu bisa diskusi dengan pimpinan di masing-masing instansi bagaimana laporan yang baku. Kalau saya jawab tidak ada yang baku Bu. Kalau mau lihat contohnya, Ibu bisa lihat yang saya share ini Bu. Di sini Ibu bisa lihat, silakan di sini banyak contoh laporan. Ibu download, Ibu edit, kumpulkanlah itu. Silakan. Terima kasih Pak Tri. Ini memang tujuan saya menanyakan karena memang dari beberapa sumber yang kami dapatkan terkait itu laporan wali kelas, kepala bengkel ataupun jurusan, itu memang laporannya sangat banyak dan berlembar-lembar. Dan alhamdulillah mungkin ini juga nanti yang bisa kami harapkan kepada tim di SMK Negeri 1 Bangkinang, terutama Bapak Kepala Sekolah juga, mungkin untuk memberikan format yang baku, bukan baku sih, yang mungkin lebih diadaptasi dari yang sudah Pak Tri jelaskan. Jadi bisa mempermudah kami di sini selaku yang memiliki atau yang memasukkan kemarin di RHK-nya ada tugas tambahan. Sekali lagi terima kasih Pak Tri, terima kasih Bu Eka dan tim Bu Iel sama Pak Aldi. Kita mohon kerjasamanya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah sangat-sangat di penghujung waktu dan bahkan sudah lewat 2 menit. Ya Bapak Ibu silakan diisi absennya, Pak Aldi bisa dikirim ulang. Itu sudah dikirim Ibu Rami. Sepertinya settingnya nggak mau dia. Hanya akun belajar saja yang bisa, Pak Aldi mungkin bisa disetting di bagian settingannya itu agar bisa dirubah dengan. Oke. Sudah saya setting WK yang punya link, cuman nampaknya memang dibatasi oleh kementeriannya nampaknya. Ada setting, oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain, ini mungkin terutama yang dari luar daerah, sudah mengisi absenkah Ibu Mariati, Ibu Raisa? Sudah mengisi absen? Nggak bisa dibuka linknya, permission. Oh, tidak bisa dibuka ya linknya? Pakai akun biasa aja coba Pak Aldi. Jangan buat pakai akun biasa aja. Kalau Pak Aldi buat pakai akun apa mungkin akun biasa Pak Aldi, akun ya, email Pak, saya biasa. Saya buat sebentar dulu Pak. Iya, karena kadang terhambat gitu ya dengan akun belajar. Sedikit WK. Iya. Ya. Oke. Absennya Baik, sudah adakah diisi, Bu. Sudah bisa ya Bu ya. Sudah, Bu, Ibu, ya. apakah ini terakhir mungkin untuk Ibu Respika? Apakah Ibu Ires ingin bertanya? Halo Ibu Ires. Nah, ini sepertinya Ibu Ires mungkin terpencet. Nah, ada Pak Apri dan juga tadi ya Pak Yusrin, Pak Yusrin. Pak Yusrin? Pak Yusrin bertanya itu atau mau nambahin? Oh ya, atau Pak Yusrin. Oke, kami kepada Pak Yusrin. Nanti ada Pak Apri juga, kami persilakan kepada Pak. Kalau dari urutan ini Pak Apri duluan ini. Ya, Pak Apri dulu biar penutup Iya, nanti. Pak. Iya, Pak Apri, bisa Pak Apri dipersilakan kalau Pak Apri ingin bertanya. Belum nih. Halo Pak Apri. Terpencet Pak Apri. Oh, terpencet Pak Apri. Oke, ya sepertinya mungkin terpencet Pak Yusrin. Mungkin bisa dipersilakan kepada Pak Yusrin, mungkin orang terakhir yang diizinkan untuk mengajukan pertanyaan karena memang waktunya juga sudah habis. Oke Pak Yusrin. Ini BK. Yang pertama, model ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu, terutama yang dari luar Kombel yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah tugas tambahan itu harus dilaporkan? Kalau memang sudah dibuat dalam RHK itu mau tidak mau harus kita buat laporannya, harus kita upload. Kemudian terkait dengan apakah yang ikut itu guru PNS atau guru honor, maka saya pernah menerapkan dulu, karena ini adalah proses, saya kata di awal tadi adalah proses untuk peningkatan ya. Maka disinilah nanti mungkin kawan-kawan yang kepala sekolah sebagai memberikan motivasi kepada kawan-kawan kita, kalau mungkin yang PNS mungkin penilaian ini akan berlaku untuk kenaikan pangkat mereka. Tapi mungkin yang honor, kami pernah menerapkan sebagai penilaian kita, maaf, dalam hal pemberian pembayaran honor mereka. Artinya saya klasifikasi bagi kawan-kawan yang mengikuti kegiatan di PMM itu ada nilai plusnya terhadap pemberian honor mereka. Ya, artinya tujuan kita bukan mendiskriminasi, tapi bagaimana kawan-kawan kita ini mau belajar, ya, mau membuka PMM, sehingga dengan hal itu mereka termotivasi. Seperti yang disampaikan Pak Amin tadi, banyak kawan-kawan guru honor tidak pernah membuka PMM, tapi mungkin dengan cara inilah dulu pernah kami lakukan, sehingga kawan-kawan itu, jadi artinya penilaiannya per semester. Jadi kalau misalnya sekarang dari Januari sampai Juni itu
ada kewajiban minimal mempelajari 3 atau 4 materi PMM. Dari sinilah nanti menjadi penilaian kita untuk pembayaran honor mereka di bulan Juli sampai Desember, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua dalam Oke. Lanjutkan. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Menarik sekali topik yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung waktu kita pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya kami berharap sebagai penyelenggara Kombel, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini Pak Apri masih ingin bertanya? Oh, tidak mungkin ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dari kegiatan kita pada hari ini, saya akan memberikan pantun satu lagi. Menyeberang sungai di atas titian, sandal tersangkut di ranting dahan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Oke, Bapak Ibu, dengan senang hati kami mempersamai Bapak Ibu pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang telah memberikan materinya, pencerahannya, dan motivasi kepada kita semua. Begitu juga kepada Bapak Yusrin Hakim selaku Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang yang telah memberikan kami kesempatan penyelenggara untuk belajar bersama. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sukses ke depan menjalankan tugas-tugas kita sebagai tenaga pendidik. Akhirul kalam, saya selaku moderator dan kami atas penyelenggara komunitas belajar Tuanku Tambusai SMK Negeri 1 Bangkinang mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf bila pelaksanaan mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Apakah ada closing statement dari Bapak narasumber sebagai penutup? Ya. Terima kasih kepada komunitas Tuanku Tambusai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya berharap pengelolaan kinerja bisa selesai tepat waktu. Mungkin pantun terakhir dari saya. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber. Baiklah Bapak Ibu semua, hari sudah semakin larut. Akhiri pertemuan kita pada hari ini, pada malam hari ini, webinar kita. Nah, kalau memang masih ada yang tidak bisa lagi absen, nanti kita akan coba Bapak Aldi share lagi di grup ya. Baiklah Bapak Ibu yang dari luar dari SMK Negeri 1 Bangkinang, insya Allah dalam 1 dan 2 hari ini nanti sertifikat akan dikirim oleh kami sebagai pelaksana ke email Bapak Ibu sekalian. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.